Kami dari Kelompok SS1 akan memaparkan penjelasan mengenai analisa gempa statis statis. ekivalen. batuan bertulang. Selamat menyaksikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 mengenai bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi, di mana sebagian besar atau seluruhnya berada di atas permukaan tanah ataupun berada di bawah tanah, yaitu air. Di mana fungsi bangunan gedung tersebut berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan kegiatannya, seperti tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, dan lain sebagainya. Analisis beban gempa statis ekivalen menurut buku Chopra halaman 12 tahun 2012 yang sebelumnya sudah kami kutip merupakan metode yang umum atau sering kali digunakan untuk merespon struktur terhadap beban gempa. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis beban gempa untuk menentukan beban gempa dinamis yang sebenarnya. Hasil analisis beban gempa ekivalen dapat digunakan untuk menganalisis respons seperti perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Dengan demikian, struktur batuan bertulang dirancang untuk menahan beban gempa dengan lebih efektif sehingga dapat mengurangi resiko kerusakan atau korban jiwa yang berlebih. Dalam perencanaan struktur bangunan tahan gempa, analisis beban gempa merupakan aspek yang sangat krusial untuk menentukan keamanan dan kestabilan bangunan, khususnya bangunan yang berstrukturkan beton bertulang, yang sering digunakan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang dapat dikaji dalam analisis beban gempa statis ekivalen pada struktur beton bertulang adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana mekanisme dan karakteristik beton bertulang dapat mempengaruhi kinerja gedung saat terjadi gempa? Yang kedua, bagaimana metode analisa beban gempa statis ekivalen diterapkan pada struktur beton bertulang sesuai dengan SNI 1726/2019? Yang ketiga, bagaimana cara melakukan analisis beban gempa statis ekivalen pada struktur beton bertulang menggunakan perangkat lunak SAP 2000 untuk mendapatkan respons struktur terhadap beban gempa? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, kita mendapatkan 3 tujuan. Yang pertama, menganalisis mekanisme dan karakteristik beton bertulang yang mempengaruhi kinerja gedung saat terjadi gempa. Yang kedua, menganalisis langkah-langkah perhitungan analisa beban gempa statis ekivalen pada struktur beton bertulang berdasarkan SNI 1726/2019. Yang ketiga, mempelajari terkait analisa menggunakan perangkat lunak SAP 2000 dengan menginput langkah-langkah perhitungan sehingga diperoleh output yang sesuai. Indonesia terletak pada jalur pertemuan lempeng tektonik yang aktif, menjadikannya salah satu negara dengan tingkat kegempaan tertinggi di dunia. Gempa bumi adalah fenomena alam yang dapat menghasilkan getaran tanah kuat dan menimbulkan beban lateral yang signifikan pada struktur bangunan. Beban lateral ini, jika tidak diantisipasi dengan baik, dapat mengakibatkan kerusakan parah hingga keruntuhan pada struktur. Oleh karena itu, perencanaan struktur tahan gempa menjadi aspek yang sangat krusial dalam dunia sipil. Seiring berjalannya waktu, peraturan dan standar perencanaan ketahanan gempa di Indonesia terus diperbarui, seperti yang tercantum dalam SNI 1726. Standar ini mengatur berbagai metode analisis untuk memastikan struktur dapat menahan beban gempa secara efektif. Salah satu metode yang diakui dan banyak digunakan adalah analisis beban gempa static equivalent atau equivalent static earthquake load analysis.
Analisis beban gempa statik ekuivalen atau equivalent static earthquake load analysis adalah metode penyederhanaan yang mengonversi efek dinamis dari beban gempa menjadi serangkaian beban statis lateral yang bekerja pada struktur. Metode ini ideal untuk struktur yang relatif rendah dan teratur, di mana respons getar utamanya didominasi oleh mode getar pertama. Metode ini lebih sederhana dan cepat dibandingkan analisis respons spektrum atau riwayat waktu yang lebih kompleks. Menghitung dimensi balok dan kolom. Dimensi balok dan kolom untuk menentukan apakah H sama dengan L per 12 atau H sama dengan L per 14 jika panjang total bangunan dibagi lebar total bangunan kurang dari 1,5 maka dipakai L per 12. Dan jika panjang total bangunan dibagi lebar total bangunan lebih besar dari 1,5 maka dipakai L per 14. Sehingga panjang total bangunan dibagi dengan lebar total bangunan sama dengan 12 dibagi 9 sama dengan 1,33 kurang dari 1,5, sehingga menggunakan rumus H sama dengan L per 12. Menentukan balok melintang. H sama dengan L per 12 sama dengan 3000 dibagi 12 sama dengan 250 mm. Kita bulatkan ke atas menjadi 300 mm. Menentukan lebar. B sama dengan H per 2 sama dengan 350 dibagi 2 sama dengan 175 mm. Kita bulatkan ke atas menjadi 250 mm. Sehingga dimensi balok yang digunakan adalah 250 per 350 mm. Balok melintang, balok memanjang. H sama dengan 1 per 12 sama dengan 3000 dibagi 12 sama dengan 250 mm. Kita bulatkan ke atas menjadi 350 mm. B sama dengan H per 2 sama dengan 350 dibagi dengan 2 sama dengan 175 mm. Kita bulatkan ke atas menjadi 250 mm. Sehingga dimensi balok yang digunakan adalah 250 per 350 mm. Kolom. Untuk menghitung kolom sama dengan B kolom sama dengan B balok ditambah dengan 100 sama dengan 250 ditambah 100 menghasilkan 350 mm. H kolom sama dengan B balok dikali panjang total bangunan dibagi dengan jumlah pias dikali N melintang dibagi dengan lebar total bangunan dibagi jumlah pias dikali N melintang sama dengan 350 dikali 12 per 4 dikali 5 dibagi 9 per 4 dikali 5 sama dengan 466,6 mm. Kita bulatkan ke atas menjadi 500 mm. Sehingga dimensi yang digunakan adalah 350 per 500 mm. Perencanaan plat kita menggunakan tebal plat yaitu 12 cm atau 0,12 meter. Perhitungan berat seismik efektif atau W. Pertama, beban hidup. Beban hidup untuk bangunan rumah susun atau apartemen adalah 250 kg per meter persegi berdasarkan PPURG 1987 halaman 12. Dan beban hidup pada atap adalah 100 kg per meter persegi berdasarkan PPURG 1987 halaman 7. Beban mati. Beban mati meliputi tebal plat, beban spesi, beban keramik, beban plafon dan penggantung, beban sendiri plat dan berat total beban mati. Tebal plat yaitu 0,12 meter, beban spesi yaitu 21 kg per meter persegi, beban keramik yaitu 24 kg per meter persegi, beban plafon dan penggantung yaitu 18 kg per meter persegi, beban sendiri plat 2.400 kg per meter persegi. Sehingga total total beban matinya yaitu 2.463 kg per meter persegi. Data-data berat seismik aktif. Yang pertama, panjang bangunan
yaitu 12 meter, lebar bangunan 9 meter, jumlah portal memanjang 4, jumlah portal melintang 3, tinggi kolom lantai 2 sampai 3 3,5 meter, tinggi kolom lantai 1 4 meter. Panjang total balok tiap lantai 93 meter. Jumlah kolom 20, dimensi kolom 0,35 kali 0,5 meter, dimensi balok 0,25 kali 0,35 meter, tebal plat 0,12 meter, berat volume beton 2400 kg per meter persegi, berat dinding 250 kg per meter persegi, berat plafon 11 kg per meter persegi. Berat spesi 21 kg per meter persegi, berat keramik 24 kg per meter persegi, berat mekanika atau etrikal 25 kg per meter persegi. Menghitung berat bangunan per lantai. Berat lantai 1 atau W1, yang pertama berat plat. Dengan rumus, panjang bangunan dikali tinggi bangunan dikali tebal plat dikali dengan berat volume beton, yaitu 12 dikali 9 dikali 0,12 dikali 2400 sama dengan 31.104 kg. Berat balok sama dengan dimensi balok dikali panjang total balok tiap lantai dikali berat volume beton, yaitu 0,25 dikali 0,35 dikali 93 dikali 2400 sama dengan 19.530 kg. Berat kolom dengan rumus dimensi kolom dikali dengan panjang efektif kolom dikali dengan berat volume beton dikali dengan jumlah kolom, yaitu 0,35 dikali 0,5 dikali 3,75 dikali 2400 dikali 20 sama dengan 31.500 kg. Berat dinding dengan rumus panjang total balok tiap lantai dikali dengan panjang efektif kolom dikali dengan berat volume dinding, yaitu 93 dikali 3,75 dikali 250 sama dengan 87.187,5 kg. Berat plafon yaitu panjang bangunan dikali tinggi bangunan dikali dengan berat plafon, yaitu 12 dikali 9 dikali 11 sama dengan 1.188 kg. Berat spesi yaitu panjang bangunan dikali tinggi bangunan dikali dengan berat spesi 21 sama dengan 12 kali 9 kali 21 yang menghasilkan 2.268 kg. Berat keramik yaitu panjang bangunan dikali tinggi bangunan dikali berat keramik 12 dikali 9 dikali 24 sama dengan 2.592 kg. Menghitung berat mekanika elektrikal dengan rumus panjang bangunan dikali tinggi bangunan dikali dengan berat mekanika atau etrikal yaitu 12 dikali 9 dikali 25 menghasilkan 2.700 kg. Sehingga dari berat plat, balok, kolom, dinding, plafon, spesi, keramik, dan berat mekanika atau etrikal kita jumlahin menghasilkan 178.069,5 kg. Kita jadikan satuannya ke kilonewton menjadi 178,07 kilonewton. Begitu juga untuk menghitung berat lantai 2 dan 3 dapat terlihat pada gambar. Setelah menentukan berat lantai 1, lantai 2, dan lantai 3, kita jumlahkan berat total semua lantai, yaitu W1 ditambah W2 ditambah W3, dimana menghasilkan berat total semua lantai yaitu 458,136 kilonewton. Selanjutnya adalah mencari gaya geser horizontal akibat gempa dengan data sebagai berikut. Pertama, H itu 10,5 merupakan tinggi gedung, nilai N adalah 38, lokasi padang, fungsi bangunan apartemen. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menentukan parameter SS, S1, TL, FA, dan FV. SS sama dengan 1,5, S1 0,6, TL sama dengan 20 detik. Nah, SS, S1, dan TL ini diperoleh dari SNI yang sama secara berurutan melalui gambar 15, 16, 20 dari SNI 3, 17, 26, 2019. Kemudian FA dan FV
FA diperoleh dari tabel 6 SNI 3 1726 2019 dan FV diperoleh dari tabel 7 SNI 3 1726 2019. Nah, langkah kedua yaitu menghitung spektrum respon percepatan pada periode pendek. Digunakan 4 parameter. Yang pertama SMS, itu rumusnya FA dikali SS, hasilnya 1,0 dikali 1,5, diperoleh hasil 1,5. SM1 sama dengan FV dikali S1, yaitu 1,7 dikali 0,6, diperoleh hasil 1,02. SDS sama dengan 2/3 dikali SMS, di mana angkanya 2/3 dikali 1,5, diperoleh hasil 1,0. SD1 sama dengan 2/3 dikali SM1 sama dengan 2/3 dikali 1,0, diperoleh hasil 0,667. Nah, ini berdasarkan pasal 6.2 dan 6.3. Kemudian langkah ketiga yaitu menghitung periode respon, di mana digunakan 2 parameter. Yang pertama itu T0 sama dengan 0,2 dikali SD1 dibagi dengan SDS. Dimasukkan angkanya 0,2 dikali 0,667/1, diperoleh hasil 0,1334. Kemudian TS, rumusnya SD1 dibagi dengan SDS, sehingga diperoleh hasil 0,667. Ini berdasarkan pasal 6.4 poin nomor 4. Kemudian langkah keempat yaitu menghitung spektrum respon percepatan desain SA, di mana yang pertama T kurang dari sama dengan T0, T sama dengan 0 detik, SA sama dengan SDS 0,4 ditambah 0,6 T per T0, yaitu 1,0 buka kurung 0,4 ditambah 0,6 dikali 0, dikali 0 dibagi 0,1334. Nah, diperoleh hasil 0,4. Nah, yang kedua T lebih besar sama dengan T0, di mana T sama dengan 0,4 detik, SA sama dengan SDS 0,4 ditambah 0,6 dikali T0 per T0, yaitu 1,0 dikali 0,4 ditambah 0,6 dikali 0,4 dibagi 0,4, hasilnya 1. Kemudian yang ketiga yaitu T kurang dari sama dengan TS, di mana TS sama dengan 0,4 detik, yaitu SA sama dengan SDS 0,4 ditambah 0,6 T0 per T0, yaitu 1,0 dikali 0,4 ditambah 0,6 dikali 0,4 per 0,4, diperoleh hasil 1. Langkah keempat adalah perhitungan distribusi beban gempa pada gedung, yaitu taksiran waktu getar alami TI secara empiris, di mana TI sama dengan CT dikali HN pangkat 0,9, di mana CT diperoleh hasil yang tadi yaitu 0,0466 dan HN adalah tinggi gedung tinjauan. Di sini kita menggunakan tinggi gedung yang pertama pada lantai 1 yaitu 3,5 meter, sehingga TI sama dengan CT dikali HN pangkat 0,9 yaitu 0,0466 dikali 3,5 pangkat 0,9, diperoleh hasil 0,143. Selanjutnya adalah perhitungan kontrol pembatas T, di mana rumusnya T sama dengan N kali E, di mana N adalah jumlah lantai yaitu 3 dan E adalah koefisien waktu getar alami 0,16, di mana wilayah gempa kami berada di wilayah gempa 5 dan kota kami berada di kota Padang, sehingga T sama dengan N dikali S 3 dikali 0,16 diperoleh hasil 0,48 detik. Nilai T yang digunakan yaitu T lebih besar dari T empiris, di mana 0,48 itu lebih besar daripada 0,143. Kemudian yang selanjutnya perhitungan beban geser dasar nominal statis ekivalen, di mana V sama dengan C dikali I dibagi R dikali W, di mana C sama dengan 0,37 dibagi T, yaitu 0,37 dibagi 0,143 dengan hasil 2,447. Nah, rumus C ini tergantung jenis tanah dan wilayah gempa. Kemudian I adalah faktor keutamaan gedung, yaitu 1,0. Kita menggunakan 1,0 karena menggunakan apartemen.
R adalah faktor reduksi gempa yaitu 5,5, sehingga ketika dimasukkan ke dalam rumus untuk perhitungan beban geser dasar nominal statis ekivalen yaitu V sama dengan C dikali I dibagi R dikali W sama dengan 2,477 dikali 1 dibagi 5,5 diperoleh hasil 4 dikali 458136 diperoleh hasil 206,328 kN. Selanjutnya distribusi beban gempa atau FI yang dimana rumusnya adalah FI sama dengan WI dikali ZI dibagi sigma WI dikali ZI dikali V. Kemudian hasilnya bisa dilihat di dalam tabel, di mana di sini yang diperhitungkan adalah WI dikali ZI, kemudian FI portal untuk yang melintang dan yang untuk yang memanjang. Di dalam tabel ini kita sudah menghitung terlebih dahulu untuk nilai ZI dan nilai WI, sehingga nanti tinggal dimasukkan saja ke dalam bentuk persamaannya.
Kesimpulan dari analisis beban gempa statis ekuivalen pada beton bertulang adalah struktur beton bertulang yang dianalisis telah memenuhi kriteria keamanan dan kenyamanan terhadap beban gempa sesuai SNI 1726/2019. Analisis beban gempa statis ekuivalen menunjukkan struktur mampu menahan gaya gempa dengan distribusi gaya geser dasar terbesar pada lantai bawah yang menurun ke arah lantai atas sesuai perilaku dinamis struktur. Deformasi lateral dan simpangan antar lantai atau drift masih dalam batas yang diizinkan, menunjukkan struktur memiliki kekakuan dan stabilitas memadai. Respons struktur bersifat detail dengan elemen struktur utama berfungsi sesuai kapasitas. Untuk meningkatkan keandalan, disarankan analisis dinamis lanjutan seperti respons spektrum atau time history analysis untuk gambaran lebih akurat terhadap perilaku struktur akibat gempa. Sekian penjelasan analisis beban gempa statik ekuivalen dari kelompok SE1.